Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Di sini kita akan berusaha untuk menarik benang merah di antara dua istilah tersebut, yang mana belakangan ini Society 5.0 itu lagi ngetren dibicarakan eh, oleh kalangan anak muda yang itu berasal dari Jepang ya, tahun 2019 kemarin. Nah, belakangan ini kita di mana-mana sering mendengar orang membicarakan mengenai Society 5.0, sebuah model society baru yang mulai populer semenjak dicetuskan oleh negara Jepang. Terkait ini, dari pengalaman pribadi saya, ketika berkomunikasi dengan beberapa orang, saya berkesimpulan bahwa ternyata masih lumayan banyak di antara kita yang kadang mencampur adukan dalam membedakan konsep evolusi perkembangan teknologi dan evolusi peradaban manusia. Nah, di sini dia. Kalau kita melihat revolusi 4.0 itu dimulai ketika pertama kali revolusi industri di Inggris pada abad ke-19. Jadi dimulai di abad ke-19, sedangkan untuk Society 5.0 sendiri itu mulainya dari zaman purba, yakni zaman mengembala dan mengumpulkan makanan. Dari situ sudah kelihatan perbedaannya ya. Nah, uh, sehingga kita nggak heran kalau banyak yang masih mengatakan bahwa Society 5.0 itu merupakan kelanjutan dari revolusi industri 5.0. Padahal beda, ya. Beda pembahasan. Artinya, apabila revolusi industri basis perkembangan yang dijadikan ukuran adalah kemajuan teknologi, sebaliknya pada society basis perkembangan yang dijadikan ukuran adalah kemajuan peradaban manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya industri yang pertama itu dimulai ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, di situ James Watt mendapatkan inspirasi dari apel yang tiba-tiba jatuh di kepalanya, makanya ada teori uh, gravitasi. Lantas dari situ kemudian berkembang ada mesin uap. Nah, dari mesin uap inilah tercipta mekanisasi yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia yang tadinya dilakukan secara manual, kini dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin uap. Lalu lanjut di tahun 1870, Industri 2.0, Mass Production Assembly Line. Nah, dari sini mulai berkembang, yang tadinya hanya mengandalkan mekanisasi, lalu berubah menjadi percepatan industri. Artinya, yang tadinya barang itu diciptakan satu persatu, lalu ada tercipta namanya assembly line. Dan di sini juga muncul tenaga listrik. Baru masuk di 1969, revolusi 3.0, automation, computers and electronic. Nah, di sini dinikmati oleh para generasi baby boomers yang lahir pada tahun 45 ke bawah. Begitu. Lalu selanjutnya ada industri 0.0 yang kita sekarang berada, ya ini industri cyber physical system, Internet of Things and networks. Sementara Society 5.0 itu atau perkembangan society itu dimulai dari keberadaan manusia, the birth of human beings, coexistent with nature hunting society. Ketika manusia masih berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu Society 2.0 itu dimulai 13.000 tahun sebelum Masehi ketika manusia mulai bermigrasi dan menemukan teknik pertanian dan juga mulai apa namanya melakukan domestifikasi terhadap binatang ternak. Lalu ada namanya uh, Society 3.0 yang dimulai end of abad ke-18. Di sini juga sama. Nah, ini dia. Ketika revolusi industri yang pertama baru dimulai, pada saat itu sebenarnya manusia sudah memasuki Society 3.0. Nah, itu dia. Jadi titik mula dari revolusi industri itu atau revolusi industri 1.0 adalah uh, apa namanya? Society 3.0. Baru setelah itu ketika ditemukannya komputer dan listrik, manusia mulai memasuki society
4.0 dan hingga kini manusia telah memasuki Society 5.0, yakni Super Smart Society. Begitu. Jadi apa kaitannya itu? Eh, Kaitannya adalah perkembangan industri sangat mempengaruhi perkembangan sosial. Artinya setiap ada perubahan yang terjadi di dunia industri pasti saling berkaitan dengan perubahan yang terjadi sosial. Itu artinya industri dan sosial itu tidak bisa dipisahkan. Oke, saya rasa cukup itu dulu penjelasan yang bisa saya berikan kepada kita. Terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.